Alhamdulillah, beliau pada sore hari ini di samping artinya kita memperingati sebagaimana tradisi atau kebudayaan atau apalah artinya yang intinya adalah memperingati dalam artian secara agama. Mungkin masing-masing agama sudah mempunyai tradisi masing-masing, namun di dalam keluarga ini karena menyangkut bulannya itu yaitu bulan Maulid ya. Maulid yaitu sebagaimana umumnya yang sekarang lagi rame yaitu Maulid Nabi, artinya kan ulang tahun, memperingati leluhur-leluhur kita atau mengingatkan kita kepada keluarga besar kita semua yang sudah mendahului kita, bahwa cepat atau lambat bahwa kita pun akan seperti beliau-beliau yang telah mendahului kita. Jadi apapun ritual, apapun yang tradisi yang dilakukan oleh kita sebagai penerus, itu intinya adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini tidak langgeng, bahwa kehidupan ini tidak selamanya, cepat atau lambat bahwa kita akan kembali seperti yang sesepuh-sesepuh atau leluhur kita yang sudah mendahului kita. Artinya dalam hal ini menyadarkan kita semua bagi yang mau sadar ya. Namun artinya bentuk syukur di dalam keluarga ini bukan hanya sekedar apa yang melalui kata-kata atau kalimat atau hanya terus melewat bibir, tetapi perwujudan. Karena setiap perwujudan itu akan membalas kepada perwujudan pula. Maka kalau kita mengacu kepada mohon maaf ini mengutip ke agama Islam, bahwa ayat mengatakan bahwa aku sesuai dengan prasangkaku. Artinya prasangka kita, laku kita itu akan menjadikan satu balasan kepada kita. Jadi ketika kita bersyukur, maka tunjukkan syukur itu dengan nyata, bahwa syukur itu akan kembali kepada kita. Apa syukur? Menerima apa adanya. Jadi memberi atau menyantunin itu ibadah yang sangat sebetulnya sangat luar biasa kalau kita mau memaknai ke arah itu. Nah, untuk selanjutnya barangkali ini nanti ada sedikit pencerahan dari saudara kita juga, yaitu memang profesi beliau ya, Ustadz Ujang Suryadi, sekaligus memimpin doa supaya kita semua dapat keberlimpahan, keberkahan baik di dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Dengan demikian kita sebagai jemaah tentu kita ikut mengaminkan. Ketika kita menyebut amin atau aum di dalam bahasa lain, itu menyatukan energi kita supaya dari yang kecil menjadi besar, sehingga setiap sesuatu yang besar itu dampaknya juga pun akan besar. Demikian sepatah kata dari saya sebagai mewakili keluarga Saibul Hajat. Mohon maaf atas segala barangkali yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pantas. Waduh, asap ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Kang Agi, Pak Ibu, yang kami hormati keluarga besar Sinobarang Menembus Batas, yang sama-sama dirahmati Allah, juga semua yang ada di sini, ada Neng Agatha, semuanya, semoga dalam keadaan berbahagia. Sekilas sebelum berdoa, saya sedikit akan memaparkan tentang Maulid. Maulid adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi.
Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Langsung kepada inti maulid. Hikmahnya adalah dengan memperingati maulid, kita diharapkan meneladani suri tauladan Rasulullah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar terdapat pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu akhlakul karimah, di mana tujuan diutusnya Rasulullah adalah innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan lebih daripada itu adalah Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kembali kepada umatnya tanpa membedakan ras, suku dan agama, kita bisa mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah yang sebetulnya jiwa-jiwa Rasulullah atau Nur Muhammad dalam hal ini ada juga pada jiwa-jiwa kita, ada pada diri-diri kita. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang Rasul dari dirimu sendiri. Dalam hal ini ada dua pengertian tentang Muhammad. Ada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatana, sebagai basariyah, sebagai manusianya yang diutus, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim dan seterusnya, dan ibunya Siti Aminah, kemudian istrinya adalah Khadijah Al-Kubra, mempunyai putra dan putri, diantaranya Siti Fatimah. Tapi yang kedua, yang dimaksud Rasulullah yang ada pada diri setiap hamba, pada diri setiap manusia adalah Nur Muhammad yang ada dalam diri. Cirinya adalah saksi diri yang tidak bisa diajak bohong, atau ada yang mengatakan hati nurani. Dalam hal ini, kalau pada diri Rasulullah Muhammad ada 4 sifat yang terkenal: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Maka sebetulnya di dalam diri kita juga ada kejujuran, yang saksi diri tadi, yang hati nurani. Maka kita bisa mengamalkan kejujuran itu. Jadi pada hakikatnya setiap manusia adalah Rasulullah, utusan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kaum muslimin suka membaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau bagian daripada rasul-rasul. Jadi rasul di sini artinya utusan Tuhan, utusan Allah. Dan Muhammad itu yang ada dalam diri adalah duta besar Allah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Maka dalam penjabarannya, dalam ajaran Islam selalu disebutkan, man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya, Tuhannya. Dengan kalimat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau secara syariat ada yang bertanya, kalau kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, sedangkan kita tidak melihat masa-masa kehidupannya, mungkin hanya bisa melihat dengan menelusuri sirahnya, sirah nabawi, sejarah Nabi, dari kelahirannya, akhlaknya, dari kecilnya diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ada juga yang mengartikan kita bersaksi kepada Muhammad adalah bersaksi kepada Muhammad yang ada dalam diri. Begitu juga Nabi Muhammad bersaksi kepada Muhammad yang ada dalam dirinya.
Sebagaimana hadits qudsi mengatakan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Jika bukan karenamu Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan jagat raya alam dunia ini. Berarti Muhammad di sini mengandung makna yang sangat luas, yaitu cahaya. Jadi manusia dalam hal ini bisa terbagi tiga. Ada nurullah, cahaya Allah. Ada nur Muhammad tadi, yang kejujuran dalam diri. Ada nur insannya, cahaya manusianya. Jadi mungkin itu sekilas tentang memperingati kelahiran Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Biasanya diperingati dengan cara banyak membaca sholawat, kemudian tahlil, tahmid, dan ngeriung seperti ini berkumpul, ada makanannya ya. Kalau di kampung itu suka membawa hasil bumi, benda-benda pusaka juga dibawa, yang tradisi beda-beda di tempat. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita meneladani, menghidupkan nur-nur yang ada dalam diri, cahaya-cahaya atau jiwa-jiwa Muhammad. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu adalah Muhammad. Setiap manusia adalah Muhammad. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah. Amin ya Allah. Amin. Untuk berikutnya kita berdoa. Sebelumnya kita bertawasul dulu. Tanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kita Kang Ujang yang telah sedikit memberikan pencerahan secara syar'i ya, secara syar'i, secara umum. Namun pada kita semua sebetulnya paham ada kesananya, tapi tidak ada salahnya untuk menyampaikan kepada sesama. Nanti di lain waktu barangkali kita ada sesi-sesi tanya jawab, cuman bukan di sini tempatnya ya. Kalau di sini kita khusus dulu makan. Aja. Kalau nanti sesi tanya jawabnya kita sediakan waktu-waktu yang lain dah. Demikian, terima kasih Kang Ujang. Saya akhiri semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi makan lagi. Udah makan. Ajar. Dari tadi nungguin makannya doang. Ayo. Yang paling penting itu Kebuli itu udah makan. Udah dikebuli itu. Itu mah kayak bulan. Piringnya mah. Mangga. Ayo Babe yang buahan. Ayo, saya mulai ya. Supaya kita jadi begini nih. Kuning, lancip. Ya, Apa itu? aduh. Tum apa yang pikiran? Nah, supaya Mana nanti piringnya? Cep, Ayo. tolongin piring, Cep. pakai Mbak ini Riri. jangan nasi. Mbak Riri, Oh, filosofi tumpeng apa? Nah, nyebut sing kenceng. Kucing itu. Begini ya, kayak Sebutin piramid. dulu. Mangga. Oke, sebutin. Tum apa ini? Gitu deh. Intinya pada makan. Bawa ini. Ayo makan terus. Kecil. Semuanya. Semuanya nih. Saya mulai. Semuanya semua. Saya mulai ya. Saya mah cuma mulai doang nih. Saya nggak mau ngambil yang atasnya. Saya Karena aduh.